sih ya kalau itu kurang tahu dibuang atau kurang tahu gimana ya, nggak mungkin ya kalau kalau ibu ngebuang anaknya mungkin nggak mungkin. Hanya saja Raninya yang kurang tahu yang mana orang tua asli begitu, yang nggak pernah tahu dan nggak pernah melihat sampai sekarang gitu. Kalau membuang nggak akan mungkin sih, ini juga orang tua pasti ada sayangnya begitu. Kalau ditelantarkan sih enggak ya, karena hidup dengan nenek terus, tapi entah itu nenek siapa ya. Hidup dengan nenek terus saya di yayasan Wiataguna. Maklum jarang tanya-tanya jadi nggak tahu. Sejak bayi enggak, dulu di Purwakarta sampai sekolah, sampai umur 8 tahun sekolah di dulu di Gang Beringin, tapi dengan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan akhirnya berhenti sekolah. Terus ada yang ngasih tahu katanya ke yayasan Wiataguna. Di situ sekolahnya nggak usah pulang pergi, nggak pakai ongkos juga. Ya udah akhirnya sekolah sampai tamat SMA dari tahun 2007. Oh itu teh siapa itu yang belakang, teh Rani ya? Ya. Terus ada sempet ya salah satu donatur juga katanya ayo kita kuliah, tapi sayangnya keburu ngasuh ngurus nenek yang sakit, akhirnya ya terbatas lah kuliah saya, tidak bisa sampai saya terjatuh-jatuh. Dan ya itu sih bisa disebut bukan saya bukan benci atau apa gitu ya. Itu pengalaman saya waktu gendong nenek, ada sukanya ada dukanya. Iya, dalam waktu tidur saya hanya 2 jam sehari itu selama 3 tahun. Nenek kalau ingin bawa ke kamar mandi, ingin pipis, bahkan di tengah malam sekalipun saya bawa ke kamar mandi. Saya masih di kampung kan ya rumahnya, jadi kamar mandi di luar harus melewati rintangan. Akhirnya ya kami berdua terjatuh. Supaya nenek tidak kenapa-napa, tangan saya yang jadi penghalangnya. Iya, nahan batu supaya nenek tidak kenapa-napa. Ya kalau kena kepala takutnya terbentur, kasihan juga kan nenek. Alhamdulillah sahabat tunanetra mengaji semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Untuk memandu membaca Al-Quran ini satu ayat ya supaya lebih enak ya. Jadi Ya karena saya ingat saya waktu masih bayi siapa yang ngurus kalau bukan nenek. Kalau nggak ada nenek saya nggak mungkin bisa hidup seperti ini. Kalau nggak ada nenek juga saya nggak mungkin bisa sekolah. Saya nggak mungkin bisa menyampaikan harapan atau bisa hidup di dunia ini gitu. Kalau baca tulis sih kayaknya enggak ya, karena kayak gini mungkin saya ingin menghafal di tahun depan, khususnya Ramadan tahun depan saya ingin hafal juz 30 dulu lah.
Kalau ketemu sih waktu saya masuk Wiataguna ya belajar masas mijit ya selama 3 tahun saya masuk di 2015 awal keluar 2017 akhir. Itu saya ketemu Rani di Wiataguna. Awalnya sih cuek aja gitu kan. Tapi pas saya udah masa selanjutan gitu kan, ketiga gitu belajar ke tahun ketiga, baru saya deketin, dia udah keluar 2016, saya deketin main ke rumahnya gitu. Ya tadinya sih nggak nggak ada, cuma pengen main doang gitu, tapi nggak tahu mungkin mungkin kata Allah mungkin ini jodoh kamu, ya udah gitu. Nggak pacaran, enggak sih, nggak kayak orang-orang gitu pacaran dulu, enggak. Yang untuk tertarik mungkin ya dulu tuh saya mikirnya gini kan, karena dia suka bantu-bantu neneknya gitu kan. Neneknya sedangkan di situ kan banyak yang awas, tapi kalau misalnya ada apa-apa nih, pengen ini nih, pengen itu, kerani terus. Sedangkan kan yang awas banyak di situ. Ayo udahlah saya geremukan sama orang tua, sama almarhum bapak, gimana pak, sampai ini bogoh, sampai hari bogoh mah gegen nuturkeun meureun pak gitu. Ya kalau saya sih tanggapannya gini ya, kemarin kan waktu pertama dia sebenarnya sih belum ini ada yang ngajak gitu kan, salah satu di sana gitu kan di Firdaus, saya ngajak, ayo ngaji, terus komunikasi sama saya gimana ya, ani bisa tuh kan gitu, bisa nggak? Nah, aduh kan tinggal cobaan heula, betah terus kan, betah entong gitu kan. Itu saya mah nggak bisa ngajar, kenapa ada saya kengankan ngaji istri gitu kan, ngaji diri aja masih belum bisa gitu kan, gitu. Paling ya udahlah, misalnya panjang ya udah biarin lah, yang lain dapat amal dari Rani mungkin gitu kan, dapat ilmu Rani dapat dari yang lain gitu kan, nggak dari saya gitu kan. Terus saya bagian dunia berarti nyari uang gitu kan, ya udah Rani di bagian akhirat gitu, dan saya mau nggak bisa ngajar gitu. Emang sih suami harus bisa ngajar istrinya kan, tapi karena suaminya nggak bisa ngajar, daripada didiamkan di rumah mendingan serahkan ke orang lain ya kan. Dimana istri bisa ngajar ke si suaminya, biarin suaminya ngajar ke istri, nggak apa-apa. Ilmu kan nggak boleh yang dilihat dari yang punya ilmu benar-benar kan, kita bisa ngambil dari yang di bawah kita juga gitu kan. Salah satu perguruan tinggi ternama yakni Universitas Pasundan. Perguruan tinggi di bawah naungan organisasi tertua di Jawa Barat, yakni Paguyuban Pasundan. Untuk memenuhi sumber daya manusia yang unggul di Indonesia,
Di tahun 1999, Universitas Pasundan kemudian mendirikan Pasca Sarjana Universitas Pasundan yang terletak di Jalan Sumatera, nomor 41, Kota Bandung. Hingga saat ini, Pasca Sarjana Unpas memiliki 3 program doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen, Doktor Ilmu Sosial, Doktor Ilmu Hukum, dan 11 program magister, yakni Magister Administrasi dan Kebijakan Publik, Magister Manajemen, Magister Teknik Industri, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknologi Pangan, Magister Pendidikan Matematika, Magister Teknik Mesin, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Magister Kenotariatan, dan Magister Akuntansi. Pasca Sarjana Unpas mencetak mahasiswa yang luhung ilmunya, pengkuh agamanya, jembar budayanya, dan diharapkan melahirkan para pemimpin yang cinta dan dicintai oleh masyarakat dan bangsanya. Terbesar itu mungkin bukan dari kita ya. Jadi yang terbesar itu dari lingkungan biasanya. Jadi kitanya udah berusaha tegar nih dengan keadaan. Suami waktu masih kuliah, terus ya kita berusaha untuk mandiri, pisah dari mertua gitu ya, pisah dari orang tua. Saya tidak punya pekerjaan, terus hamil anak pertama gitu ya. Mungkin yang lebih berat untuk dihadapi itu ya adaptasi kita juga masih banyak lah, yang bikin lucu ada, yang bikin gemes ada, yang bikin kita bentrok ada gitu ya, sampai sekarang udah 15 tahun juga masih ada gitu. Tapi yang paling berat untuk saya hadapi itu memang yang dari luar. Kan Katri itu sempat sudah divonis tidak hidup lagi gitu ya gitu. Dan saya juga punya kepribadian yang tidak saya sama laki-laki itu nggak gimana gitu. Jadi the one and only gitu, ini tuh yang bikin saya terganggu istilahnya, kalau aku dulu terganggu sholatnya, terganggu ini itu ya beliau ini gitu, suami saya ini yang sekarang. Nah berarti saya kadang suka berpikir ya mungkin ayah waktu itu harus hidup karena harus berjodoh dengan saya, karena harus menolong saya, karena ada sesuatu dari bagian diri saya yang hanya bisa ditolong oleh seorang pria yang kata orang memang tunanetra tidak bisa. Kadang kan kalau untuk mengajar misalnya awal-awal dulu ya, karena kebetulan saya juga dari pendidikan, dan beliau juga pendidikannya mungkin cuma 6 bulan ya, karena di UIN-nya itu bukan pendidikan. Jadi saya suka sharing, ini loh ada metode mengajar begini, harusnya begini.
jangan begitu dong gitu misalnya teh. Walaupun misalnya ini harus tetap ada apa misalnya standarnya, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Misalnya ada yang boleh pakai hati, ada yang nggak pakai hati gitu. Jadi kalau misalnya mau maju nih harus ada misalnya apa target, nah seperti itu. Ya, saya pernah bersilaturahmi dengan teman-teman tunanetra di Banjar. Usianya sudah pada sepuh, Kang. Sudah pada berkeluarga, sudah pada punya cucu lagi ya. Nah, kebanyakan mereka dapat Quran Braille ini punya. Hanya ketika ngobrol, mereka tidak bisa baca Al-Quran Braille TA gitu. Jadi punya tapi tidak dipakai, kan sayang juga. Itu mubazir. Sempat juga mengadakan pelatihan Al-Quran Braille di sana selama 3 bulan. Alhamdulillah. Nah, berbekal dari situlah ternyata masih juga banyak teman-teman tunanetra yang tidak bisa membaca Al-Quran di daerah selain dari Banjar gitu ya, di seluruh Jawa Barat. Kebanyakan juga masih berkendala untuk bisa membaca Al-Quran Braille. Nah, 2019 kita mengadakan mulai dari Cimahi, kemudian alhamdulillah juga Allah mempertemukan dengan Kang Ustadz Sunario, pimpinan dari Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia. Beliau juga turut simpatik terhadap antusias teman-teman tunanetra untuk belajar Al-Quran Braille. Dan alhamdulillah beliau menyediakan fasilitasnya ya, di Yayasan Al-Hadid, di sekretariatnya di Kiara Condong, Babakan Sari, ya, di Arum Sari. Alhamdulillah kami pun bisa belajar ya, mulai dari huruf hijaiyah, dari huruf alif, ba, ta, dan seterusnya, bagaimana cara merangkai dengan harokat, bagaimana tajwidnya. Nah, itu kita pelajari di sana. Dan genap sampai sekarang itu 2022 berarti ya, dari 2019 itu sudah kurang lebih 3 tahun kita berjalan dengan pembelajaran Al-Quran Braille. Dan memang sampai sekarang itu tenaga pengajar masih sangat kurang gitu Kang, masih sangat kurang. Sehingga kami merancang satu program, ya memang masih jarang gitu ya, tapi mulai saat ini kami merancang satu program, namanya adalah program 5T, tajwid, tahsin, tahfidz, terjemah, dan tafsir. Pembelajaran Al-Quran Braille ya khususnya di sini di Al-Hadid, juga di tempat-tempat yang lain, itu akan kami pilih yang tajwidnya sudah benar, tahsin atau makom irama bacaan Al-Qurannya sudah baik, kemudian tahfidz, hafalannya juga insya Allah kita targetkan kalau inginnya sih 1 tahun, nah 2 semester ini. Oh enggak, 3 tahun, jadi 6 semester itu 5 juz. Jadi hafalannya 5 juz. Jadi per 3 tahun atau per 6 semester itu kita rencanakan atau targetkan program ini menghasilkan para hafidz, para hufaz itu dengan minimalnya 5 juz hafalan. Nah, kemudian nanti kita iringi juga dengan terjemah. Ya, terjemahnya per kata. Seperti misalnya sabbaha lillahi. Sabbaha apa artinya, lillahi apa artinya, fis samawati apa artinya. Nah, setelah itu kemudian ditafsirkan. Jadi targetnya tajwidnya sudah betul, tahsin atau makom iramanya juga sudah baik. Jadi ketika ngimaman teh enakeun nah gitu. Terbawa hajat suasana. Jadi makmumnya menikmati sholat ya. Kalau imamnya makom iramanya juga sudah baik. Kemudian tahfidz hafalannya juga sudahnya alhamdulillah gitu. Terjemah ya paham artinya, kemudian tafsir paham juga maknanya. Nah, insya Allah juga ini akan menjadi generasi pengajar berikutnya begitu. Tetapi secara
secara konkret dukungan dari pemerintah untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran Al-Quran Braille itu sangat minim, itu masih sangat minim, termasuk Kemenag. Sehingga memang kami menggandeng yayasan-yayasan atau ormas lah, ormas seperti Yayasan Al-Hadid ini yang juga peduli terhadap pembelajaran Al-Quran Braille bagi para tunanetra. Ya, terima kasih banyak. Juga lembaga-lembaga yang lain. Tapi yang jelas sampai sekarang itu yang bergerak aktif di pembelajaran Al-Quran Braille bagi para tunanetra itu masih seputar yayasan, LSM, juga lembaga-lembaga swasta. Kalau dari pemerintah belum seperti yang begitu kan. Dan terakhir mungkin ya Kang, kalau misal ditanya motivasinya apa, saya tuh suka berpikir begini, kalau hitung-hitungan mah saya tuh sudah benar-benar dicabut kenikmatan oleh Allah, kenikmatan melihat gitunya. Saya khawatir, saya takut kalau di akhirat itu juga nggak bisa melihat gitu, nggak bisa melihat. Di dunia saja sudah sebegini, maksudnya bukan menyesali apa yang sudah Allah berikan, tapi merasakan bahwa tidak melihatnya begini. Nah, takut juga ketika di akhirat gelap oge gitu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel, dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hatin dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Kita itu tertarik untuk membina para sahabat tunanetra karena ini pembicaraan awal itu saya itu tergerak ketika berbicara dengan salah seorang sahabat tunanetra gitu ya. Beliau mendapatkan Al-Quran Braille gitu ya. Nah, cuman beliau itu memiliki keterbatasan untuk bisa mempelajarinya gitu. Nah, kemudian beliau itu mengharapkan andaikan katanya ada satu tempat pembelajaran, ada satu lembaga pembelajaran yang bisa memberikan pembelajaran Al-Quran Braille gitu. Nah, dari situ terbersit Yayasan Al-Hadid harus bisa memfasilitasi para tunanetra untuk bisa belajar Al-Quran Braille. Nah, dari situ alhamdulillah ketika dibuka, kemudian kita sosialisasikan, ternyata
yang berminat untuk belajar Al-Quran Braille ini dari sahabat-sahabat tunanetra itu sangat banyak gitu dan sangat besar antusiasnya. Jadi bukan hanya dari kota Bandung saja, bahkan yang dari luar kota Bandung pun ada yang tertarik gitu. Dan sampai ada yang meminta bagaimana kalau di daerah saya diadakan gitu. Nah, kebetulan kan sekarang masih ada di kota Bandung gitu, ruang lingkupnya itu gitu. Untuk pengajar ataupun untuk Al-Quran Braille-nya alhamdulillah untuk kedua hal tersebut dapat terpenuhi untuk saat ini dengan cukup gitu ya. Untuk pengajar alhamdulillah ada Kang Trio, ada Kang Halim dan beserta rekannya yang lain gitu ya, yang membantu untuk bisa terrealisasikannya pengajaran Al-Quran Braille ini. Kemudian untuk Al-Quran Braille-nya sendiri kita bekerja sama dengan lembaga Umi Maktum yang khusus mendistribusikan dan membagikan Al-Quran Braille. Alhamdulillah kita juga mendapatkan support itu sampai berapa dus gitu, untuk bisa memfasilitasi dari para sahabat tunanetra ini agar mereka bisa belajar mengaji Al-Quran Braille. Untuk fasilitas yang diberikan kepada teman-teman para tunanetra yang belajar Al-Quran Braille di Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia itu antara lain mereka mendapatkan fasilitas jemputan. Jadi bagi mereka yang ingin belajar Al-Quran Braille di Yayasan Al-Hadid Mekar Mulia, mereka mendapatkan fasilitas jemputan. Jadi mereka tinggal di mana, kemudian secara bersama-sama dan ikut satu persatu hadir ke lokasi. Kemudian selain itu juga ketika mereka belajar itu dibebaskan dari yang namanya biaya. Jadi tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada biaya pendidikan gitu. Jadi termasuk biaya buku itu tidak ada. Jadi kita bebaskan semua itu gitu ya. Jadi mereka supaya fokus bisa belajar gitu. Jadi di sini free, gratis gitu. Kemudian selain gratis biaya pendidikan, mereka juga diberikan fasilitas makan gitu. Jadi ketika sedang pembelajaran, waktunya makan siang, kita berikan free makan siang untuk sahabat-sahabat gitu. Syaratnya kemauan. Jadi dari mereka ada semangat ingin belajar gitu, terus mereka ingin meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran Braille gitu, silahkan bergabung di yayasan ini. Jadi tidak ada istilahnya persyaratan khusus ya. Pokoknya untuk sahabat-sahabat tunanetra dimanapun berada gitu yang ingin belajar meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, khususnya Al-Quran Braille, silahkan langsung daftar ke Yayasan Al-Hadid Mekar. Kita terbuka gitu. Berita aktual kami kemas dalam program Berita Pas TV. Berita Pas TV bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ngobrol Rupi-Rupi Pasundan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan yang kompeten dan kredibel. Dipandu oleh host Teh Subarsah yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Siraman rohani, penyejuk hati, menambah wawasan keislaman Anda. Bersama Ustadz Tata Sukayat yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Bicara soal kuliner, tak akan ada habisnya. Ragam jajanan dan makanan, semua kami hadirkan dalam program Jajanan Pasar yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Temuan-temuan dan hasil penelitian terus berdatangan. Semua kami sajikan lengkap dalam program Catatan Dosen yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua. Hadir dengan kondisi masyarakat. Disampaikan melalui kritik sosial. Diungkap lengkap dalam program Kang Didi Nyintruk yang bisa Anda saksikan hanya di Pas TV. Pas untuk kita semua.